dari berandanya, tidak jauh berbeda dari tahun lalu tampilannya. Kemudian untuk langsung saja untuk beberapa menunya yang terkait, yaitu ada validasi, panduan, validasi, dan pendaftaran ada di bawahnya. Mungkin saya langsung ke validasi. Jadi terkait validasi ini ada 5 jalur. Mungkin saya coba untuk yang validasi lulusan tahun 2023 terlebih dahulu. CPDB bisa login menggunakan NIK dan tanggal lahir. Kemudian klik masuk. Berikut merupakan tampilan dari step untuk melakukan validasi data. Yang pertama ada konfirmasi data siswa, data lengkapnya, termasuk status inklusi dan keluarga. Kemudian jika benar bisa dilanjutkan. Kemudian yang kedua ada konfirmasi nilai rapor dari semester 7 hingga 11 dan rata-ratanya. Kemudian bisa dilanjutkan jika sudah benar. Kemudian konfirmasi prestasi perlombaan. Jika nanti CPDP memiliki prestasi perlombaan terkait, nanti akan muncul. Mungkin nanti akan saya demokan juga terkait jika CPDP memiliki prestasi lomba. Kemudian konfirmasi alamat saja. Jadi untuk yang lulusan tahun ini itu hanya konfirmasi alamat karena datanya sudah didapatkan dari profil sekolah. Kemudian memasukkan alamat email aktif. Yang pertama ada alamat email untuk dengan jenis Gmail. Dan memasukkan nomor HP. Jadi terkait sama alamat email nanti ini akan digunakan untuk mengirimkan PIN yang digunakan CPDP untuk melakukan pendaftaran. Ya sudah. Kemudian foto. Maaf agak sedikit kotor di belakang. Kemudian tanda tangan yang terakhir yaitu terkait finalisasi. Jadi apa yang sudah dimasukkan tadi diperiksa kembali, kemudian jika sudah dilakukan tanda tangan. Kemudian bisa melakukan validasi. Tunggu sebentar. Jika sudah berhasil, maka bisa dicek di email terkait untuk menunggu dari bukti validasi terkirim dan PIN-nya yang bisa digunakan untuk pendaftaran. Saya buka untuk email saya, kemudian ini telah terkirim email baru dari PPDB Surabaya, kemudian bisa diunduh bukti. Sebentar. Nah, ini merupakan tampilan dari bukti validasi data. Berikut data yang telah tercantum, kemudian lokasi yang telah tampil juga, dan disertai PIN tentunya untuk melakukan pendaftaran. Kemudian saya lanjutkan kembali untuk memberikan contoh dari lulusan tahun ini yang memiliki prestasi. Konfirmasi data seperti sebelumnya, rapor. Kemudian ini merupakan tampilan dari prestasi yang terkait dengan CPDB. Ini merupakan data dari profil sekolah. Dan lanjut, saya langsung isi saja karena sama. Dan ambil foto dan finalisasi.
dan berhasil. Setelah itu bisa dicek juga di emailnya. Ini ada email baru masuk dari PPDB Surabaya dan terkirim bukti validasi dari NIK yang telah saya masukkan tadi dan PIN-nya. Kemudian saya lanjutkan untuk jenis validasi data yang lainnya yang sedikit berbeda untuk stepnya, yaitu terkait validasi perpindahan tugas. Ini dimasukkan NIK, tentunya NIK yang terkait CPDB yang akan melakukan validasi. Ini hanya NIK contoh saja, kemudian masukkan tanggal lahir. Bentar. Dan ya, jika sudah dimasukkan bisa melanjutkan, kemudian memilih alamat terkait dari CPDB, kecamatan, RW, kelurahan, RWRT. Ini hanya data contoh yang saya masukkan. Kemudian, nah ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jadi untuk yang perpindahan tugas harus melakukan penitikan untuk memastikan posisi rumah terkait. Misalkan di sini, ini merupakan titik RT dari alamat yang telah dipilih sebelumnya tadi. Jadi nanti CPDB bisa menitik relatif, nanti berawal dari titik RT-nya, kemudian tinggal menggeser ke titik rumahnya. Misalkan ini adalah rumah CPDB terkait, langsung kemudian lanjutkan. Selanjutnya CPDB juga harus memasukkan beberapa dokumen terkait, yaitu kartu keluarga, surat pendataan penduduk, surat keterangan pindah tugas, dan akta kelahiran. Jika sudah bisa dilanjutkan, kemudian menginputkan kontak lagi untuk melakukan nantinya mendapatkan bukti validasi dan PIN. Dan ini masukkan NPSN sekolah asal, misalkan saja, kemudian nama sekolah, ambil foto, dan yang terakhir ada finalisasi, melakukan berkas yang dimasukkan tadi, kemudian terakhir tanda tangan dan bisa validasi. Baik. Kemudian jadi sedikit menambahkan penjelasan juga terkait dari kelima validasi ini. Nanti yang akan terkirim langsung atau tervalidasi secara langsung itu yang lulusan tahun ini, hingga yang untuk metode validasi lain atau jenis validasi lain harus divalidasi melalui validator sekolah. Karena tadi saya telah melakukan validasi di selain lulusan tahun ini, yaitu perpindahan tugas, maka saya harus melakukan validasi di perpindahan tugas untuk mendapatkan bukti validasi. Jika dilihat di sini nanti tidak akan masuk karena memang harus divalidasi melalui dapur yang dilakukan oleh validator sekolah. Kemudian saya memasukkan username dan password dari validator terkait. So, kemudian masuk di menu validasi data siswa. Nah, nanti akan tampil siswa yang telah dimasukkan tadi. Ini merupakan NIK yang saya masukkan. Diklik, kemudian bisa. Mas Jalil? Oke, Pak. Ini yang dapur ya? Oke. Nanti aja Mas itu Mas. Cukup sampai yang di ini aja. Pendaftaran tadi. Oh, oke, baik. Ya. Baik, oke, ngapunten. Mungkin langsung selanjutnya
Langsung saya lanjutkan untuk metode validasi lain, yaitu validasi lulusan tahun sebelumnya. Oh, sebentar. Oh, saya coba untuk memasukkan nikah dari lulusan tahun sebelumnya. Seperti yang telah ditanyakan tadi, jadi untuk lulusan tahun sebelumnya bisa melalui menu validasi jenis lulusan tahun sebelumnya juga. 10. Menunggu untuk login. Oh, sebentar, masih loading. Baik, sudah masuk. Eh, untuk dari perbedaan dari yang lulusan tahun ini dengan lulusan tahun sebelumnya, itu di konfirmasi data siswa ada tombol untuk CBDP jika merasa status keluarga yang tampil itu belum sesuai, maka bisa dilakukan uh, update atau sinkronisasi data melalui tombol update keluarga miskin atau pramiskin. Misalkan saya klik, kemudian ternyata status keluarganya yang sebenarnya adalah keluarga pramiskin. Kemudian jika sudah benar, maka bisa dilanjutkan. Kemudian sama dengan validasi perpindahan tugas, jadi melakukan penelitian juga. Misalkan ini adalah lokasinya, kemudian saya lanjutkan. Kemudian menginputkan email. Oh ya, jadi yang untuk keterangannya, jadi untuk yang alamat email tadi yang pertama adalah khusus untuk Gmail, kemudian yang kedua adalah non Gmail. Kita lanjutkan, kemudian validasi. Sudah. Kemudian untuk yang sisanya yang belum saya tunjukkan itu kurang lebih sama, namun hanya ada sedikit perbedaan step, yaitu di validasi lulusan luar kota. Mungkin saya tunjukkan. Ini nanti hanya saya tunjukkan saja. Jadi ada sedikit tambahan step terkait CPDB bisa memasukkan data prestasi lombanya, sehingga bisa digunakan untuk mendaftar di jalur prestasi lomba seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Saya masuk dan menunggu dan konfirmasi data siswa. Bisa juga untuk dilakukan update jika dirasa tidak sesuai. Nah, ini yang berbeda. Jadi ada bisa untuk menginputkan data perlombaan, sehingga nanti bisa digunakan untuk mendaftar di jalur prestasi perlombaan. Misalkan dia harus memasukkan nama, tanggal lomba, dan dokumen-dokumen terkait, tingkatnya, dan peringkat. Nanti akan muncul di bawahnya. Jika sudah cukup, bisa lanjutkan. Jika belum, bisa ditambahkan. Misalkan ini sudah cukup, saya lanjutkan. Kemudian yang berbeda lagi di sini, di menginputkan berkas inklusi. Lanjutkan, kemudian sudah penyidikan. Selanjutnya kurang lebih sama.
Contoh saja, ya ada tambahan untuk input sekolah juga, sekolah asal. Mungkin itu untuk secara keseluruhan validasi. Jadi yang ini hanya saya perlihatkan contohnya, contoh gambaran dari stepnya. Untuk yang paket A kurang lebih sama dengan lulusan tahun sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan ke pendaftaran. Jadi setelah melakukan validasi data, nanti seperti yang telah saya tunjukkan tadi, jadi bukti validasinya terkirim, dan kemudian nanti bisa mendapatkan PIN di dalamnya tercantum untuk melakukan pendaftaran. Jadi langsung saja saya tunjukkan untuk pendaftaran di yang pertama. Yang pertama, jalur afirmasi kategori keluarga miskin atau pramiskin. Pernikahannya sebentar. Enam satu sembilan. Sebentar. Ke 5782. Sebentar. 9802. Jika sudah benar dan bisa masuk, maka CPDB bisa melanjutkan untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama ada sama konfirmasi dulu, kemudian selanjutnya langsung milih sekolah. Ini diberikan saran untuk rekomendasi dari SMP terdekat dengan jarak titik rumahnya CPDB. Kemudian misalkan saya pilih yang paling dekat. Setelah memilih, yang terakhir itu yaitu step finalisasi. Nah, sebelum bisa melakukan submit untuk pendaftaran, CPDB harus memasukkan OTP dulu. Jadi untuk memastikan bahwa yang melakukan pendaftaran adalah CPDB yang memiliki email terkait. Nah, untuk memasukkan kode OTP harus mendapatkan dulu tadi seperti yang saya klik, kemudian nanti langsung terkirim OTP dari CPDB terkait, di mana OTP dikirimkan pada email sesuai yang dimasukkan pada validasi tadi. Dan melakukan pendaftaran, konfirmasi pilihan sekolahnya yaitu SMP 18 dengan jarak 766. Pendaftaran berhasil, kemudian pendaftaran bisa bukti pendaftaran bisa dilihat di menu statusku, atau nanti jika menekan tombol tadi langsung terarah ke halaman ini, kemudian klik menu status pendaftaran dan klik lihat bukti pendaftaran. Karena ini hanya latihan, jadi tertulis sebagai latihan. Ini yang telah dipilih, kemudian jarak dari titik rumah CPDB ke SMP.
dan beberapa informasi lainnya. Bisa saya lanjutkan ya ke pendaftaran lainnya, yaitu jalur pindah tugas. Klik menu jalur pindah tugas, kemudian daftar, memasukkan NIK dan PIN, di mana yang didapat dari bukti pendaftaran yang terkirim, bukti validasi yang terkirim, di mana tercantum PIN BTP. Hasil masuk, kemudian konfirmasi sama, kemudian memilih sekolah, dan di mana ini ditampilkan juga rekomendasi 5 sekolah yang jaraknya paling dekat, yang sudah diurutkan dari yang paling dekat, kemudian konfirmasi, dapatkan OTP terlebih dahulu sebelum melakukan submit. Sudah mendapatkan, kemudian cek email, kemudian masuk, konfirmasi sebelum, jadi ketika submit muncul konfirmasi, dan klik ya, menuju ke menu ini sebagai penekanan ya. Jadi menu yang muncul barusan itu adalah menu yang di sini, statusku, dan klik status pendaftaran, dan lihat bukti pendaftaran, jalur pindah tugas, NIK contoh yang saya maksudkan, nama juga, dan siapa yang dipilih beserta jaraknya. Saya lanjutkan ke jalur NRS atau nilai rapor sekolah. Masukkan NIK terkait dan PIN-nya. Konfirmasi, karena ini merupakan jalur prestasi rapor, jadi ada konfirmasi nilai juga. Lanjutkan jika sudah benar, kemudian pilih sekolah. Jadi bisa memilih sekolah yang diinginkan, misalkan 8 dan 32, kemudian konfirmasi pilihan, dan dapatkan OTP. Konfirmasi, dan submit, dan lihat bukti. Berikut merupakan contoh bukti dari prestasi nilai rapor, serta pilihannya, dan detail dari nilai-nilai CPDB terkait. Selanjutnya, saya coba untuk prestasi lomba. Sebentar. Baik, kemudian Sukonenika. Oh, sebentar. Mohon maaf, sepertinya ada yang terlewat dahulu. Saya ulang untuk validasi. Sebentar.
Mohon izin untuk menunggu sebentar. Baik, saya lanjutkan jalur prestasi rapor. Luas. Yang diceklik lomba itu, Mas. Oh, mohon maaf. Ini tuh. Eh, saya salah menyebutkan. Jadi karena tadi sudah rapor, sekarang saya jalur prestasi lomba ya. Eh, seperti pada yang sebelumnya yaitu konfirmasi data. Karena ini prestasi perlombaan, jadi ada konfirmasi prestasi juga seperti yang tampil di validasi data tadi, dan memilih sekolah. Misalkan 15 dan 41 dan mendapatkan OTP. Berhasil, bisa melihat bukti pendaftaran, pilihan yang telah dipilih dan poinnya, di mana poinnya mengacu seperti yang telah ditampilkan di nanti di menu informasi prestasi lomba untuk nilainya. Dan selanjutnya untuk jalur penghafal kitab suci, izin sebentar. Saya untuk masuk jalur penghafal kitab suci, konfirmasi, kemudian karena ini merupakan salah satu dari verifikasi terkait perlombaannya, dia harus memasukkan data prestasinya, bukti dari surat keterangan atau berita acara kemenang. Selanjutkan, jika sudah dimasukkan dan memilih sekolah, misalkan 3 dan 21, dan OTP. Berhasil. Nah, untuk khusus untuk menghafal kitab suci karena butuh validasi dari surat yang telah diupload tadi, pendaftarannya, bukti pendaftarannya akan muncul ketika sudah divalidasi untuk yang berkas terkait surat kemenang atau berita acara dari kemenang. Dan yang terakhir yaitu terkait jalur zonasi. Saya akan menggunakan nikah dari siswa yang sama, masuk. Sebentar, coba dengan nikah berbeda.
Masih menunggu. Nah, mohon izin sebentar. Ya, sambil menunggu Mas Jalil bahwa yang benar-benar baru dari PDB tahun ini adalah disonasi. Disonasi di sini adalah ada zona 1 dan zona 2. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan di chat itu bagaimana untuk zona 1 dan zona 2. Nanti akan lebih jelas dijelaskan di aplikasi ini. Selain itu juga di juknisnya juga sudah dijelaskan bahwa untuk zonasi 1 itu adalah dalam kelurahan, sedangkan zonasi 2 itu adalah di luar kelurahannya. Ini untuk mengantisipasi kebijakan ini diambil adalah asas keadilan, yaitu misalkan di daerah Keputih, di mana itu berbeda. Kalau katakanlah masuk ke SMP 19, misalkan itu akan sangat kalah dengan yang ada di dekatnya. Sehingga ada beberapa kuota demi keadilan bahwa di luar kelurahannya di SMP tersebut, maka akan dipertandingkan dengan jarak yang terdekat. Tetapi untuk yang di kelurahan tersebut juga masih boleh ikut. Tetapi kalau melihat pertandingannya pasti dia akan banyak milih di zona 1. Jadi ini adalah hal yang baru. Kemudian hal yang baru lainnya sambil menunggu Mas Jalil, ini adalah pada perpindahan tugas. Jadi perpindahan tugas salah satunya adalah harus mengakses aplikasi Punta Dewa. Jadi untuk mendapatkan surat permanen. Sedangkan yang lain-lain kurang lebihnya hampir mirip-mirip. Mas Jalil apa sudah selesai? Oke, sebentar. Ya, Sebentar. jadi untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat bahwa eh, rata-rata kalau kemarin ikut dan sebelumnya juga ikut dan sebagainya, ini rata-rata tidak banyak mengalami perubahan. Yang paling signifikan berubah adalah pada masalah zonasi. Kemudian untuk masalah eh, pindah tugas. Yang lain-lain kurang lebihnya sama. Kemudian untuk pemakaian OTP, ini harus kita pertahankan. Mengapa? Karena dari kejadian-kejadian yang lalu banyak dari CPDB tidak mayoritas, mungkin hanya 5-3% saja, itu yang menitipkan pendaftaran. Sehingga ketika benar-benar diterima ataupun bahkan tidak diterima itu komplain tuh, saya nggak merasa daftar, kenapa kok bisa didaftarkan orang lain dan sebagainya sebagainya. Untuk itu diperlukannya adanya UTP. Jadi yang mendaftar adalah orang-orang yang benar-benar resmi dikirim OTP dan itu hanya berlaku kurang lebih 1 hari, kurang dari 1 hari. OTP itu berlaku. Jadi harus segera daftar ketika mendapatkan OTP tersebut. Mirip dengan transaksi keuangan, di mana sigurnya betul-betul kita jaga, sehingga tidak ada komplain di masyarakat bahwa PIN-nya dipakai oleh orang lain. Jadi kebijakan OTP ini benar-benar sangat menjaga sekuritas daripada sistem ini. Kemudian juga untuk pengiriman bukti validasi dan sebagainya melalui email disarankan bahwa untuk memakai Gmail. Beberapa dari DPDB walaupun tidak mayoritas itu memakai Yahoo. Kadang Yahoo ada delay-nya. Mas Jalil sudah selesai? Mas Jalil? Halo Jalil? Oke, mohon maaf. Monggo, silakan dilanjut. Kami Lanjut. lanjutkan dengan presentasi paparan dari website. Monggo Mas Jalil. Ya, baik. Eh, saya coba untuk masuk. Baik, sudah berhasil masuk. Kemudian ini merupakan tampilan dari yang telah dijelaskan terkait pilihan zonasi, yaitu ada 2. Jadi berbeda dari yang sebelum-sebelumnya atau jalur lainnya. Itu
harus memilih zona terlebih dahulu baru bisa memilih sekolah. Misalkan saya pilih zona 1 untuk pilihan 1. Oh, sebentar. Sebentar. Saya lanjutkan. Di tadi sampai terkait milih tipe terlebih dahulu. Ini memilih, misalkan saya pilih zonasi 1, kemudian memilih sekolah yang tampil di mana ini sesuai dengan rekomendasi dari sekolah yang terdekat. Kemudian di pilihan 2 zonasi 2, kemudian memilih yang muncul di pilihan sekolahnya. Jadi bisa dilihat kalau tadi di zonasi 1 sama zonasi 2 pilihannya jumlahnya berbeda. Mungkin ini yang perlu ditekankan Mas Jalil bahwa ini baru, betul-betul baru dari PPDB tahun lalu, bahwa terdapat pilihan sekolah tetap memilih 2 sekolah, tetapi bisa ada pilihan jenis zonasi. Jadi zonasi 1 ataupun zonasi 2, di mana zonasi 1 kuotanya 35%, zonasi 2 15%. Di situ sudah ada rekomendasinya, di mana zonasi 1 itu adalah sekolah yang berada dalam satu kelurahan, sedangkan zonasi 2 itu adalah di luar kelurahan. Dan kalau lihat dari pilihannya, bisa diklik Mas, jenis pilihan zonasi Mas. Mohon maaf Pak Dwi, Oke, untuk zonasi 1 mungkin bukan dalam satu kelurahan ya, tapi seluruh terdekat. ya. Nggih, Oke, terdekat, terdekat. mohon maaf, oke, Betul. terdekat. Ya, ya, Nggih. betul, betul, betul. Terdekat ya. Jadi zonasi 1 adalah semua sekolah yang melingkupi yang terdekat. Jadi baik di dalam kelurahan maupun di luar kelurahan. Sedangkan zonasi 2 adalah yang di luar kelurahan. Nah, apakah CPDB bisa memilih zonasi yang berbeda? Dimungkinkan. Apakah memilih dua-duanya yang sama juga dimungkinkan? Coba Mas Jalil, itu jenis zonasi Mas, karena ini berbeda dengan tahun lalu, maka kita agak sedikit fokus di sini. Jadi di sini bisa muncul pilihan zonasi 1 maupun zonasi 2. Kemudian yang pilihan 2 Mas, bisa diceklik Mas. Bisa juga memilih zonasi 1, zonasi 2, dalam arti CPDB dibebaskan. Sehingga di sini perlu mengatur strategi, kira-kira kalau melihat zonasi yang tahun lalu minimalnya berapa, maka bisa dicek sebelum betul-betul melakukan pendaftaran. Jadi katakanlah mau milih zonasi 1 semuanya ya diperbolehkan. Memilih zonasi 2 semuanya juga diperbolehkan. Karena setelah dihitung secara strategi ternyata lebih memungkinkan ada di zonasi 2 semuanya, karena yang bersangkutan betul-betul di tempat yang jauh. Nah, inilah yang dimaksud atau diambil kebijakan untuk faktor keadilan. Monggo silakan dilanjut, Mas. Oke, baik. Baik, saya lanjut. Ini tadi yang telah saya pilih 40 dan 28, zonasi 1 dan 2. Saya lanjut. Di sini ada konfirmasi pilihan sekolahnya dan dapatkan OTP. Saya cek di email. Benar. Email. Bentar.
Ya mungkin untuk yang dari pendaftaran jalur zonasi seperti ini. Jadi perbedaannya tadi di pilihan sekolah. Kemudian nanti untuk buktinya kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya saya tunjukkan. Yaitu bisa diakses di menu statusku.